Pernahkah kamu memperhatikan, ada orang yang seolah tidak pernah benar-benar kekurangan uang? Bukan karena mereka paling pintar, bukan karena mereka bekerja paling keras. Dan anehnya, mereka sendiri sering berkata, cuma kebetulan. Kebetulan dapat proyek, kebetulan ada yang transfer, kebetulan ketemu orang yang tepat di waktu yang pas. Tapi jika sesuatu terjadi terlalu sering, apakah itu masih bisa disebut kebetulan? Di balik layar kehidupan yang terlihat biasa, ada pola yang tidak semua orang sadari. Pola yang tak tercatat di buku ekonomi manapun. Pola yang sejak lama dibisikkan dalam lingkaran kecil para penjaga pengetahuan, bahwa uang bukan sekedar hasil usaha, melainkan respons dari suatu keadaan batin. Dalam kebijaksanaan kuno, uang tidak dipandang hanya sebagai alat tukar. Ia dianggap sebagai bentuk energi yang bergerak, memilih, dan merespons getaran tertentu. Seperti air yang selalu mengalir ke tempat yang paling rendah, energi kekayaan pun mengalir ke kondisi tertentu yang tak terlihat oleh mata. Dan disinilah misterinya. Mengapa ada orang yang selalu berada di tempat yang tepat saat peluang muncul? Mengapa sebagian orang seperti magnet bagi kelimpahan, sementara yang lain berjuang keras tanpa hasil sepadan? Apakah semesta benar-benar pilih kasih? Atau ada hukum halus yang sedang bekerja? Dalam video ini, kita tidak akan membahas trik cepat kaya atau strategi bisnis. Kita akan menyelami sesuatu yang lebih dalam, lapisan tak kasat mata yang memengaruhi realitas finansial seseorang. Kita akan membuka rahasia yang selama ini tersembunyi di balik kata kebetulan. Dan mungkin, setelah ini, kamu tak akan pernah lagi melihat uang dengan cara yang sama. Jika kita mundur ribuan tahun ke belakang, ke ruang-ruang sunyi tempat pengetahuan dijaga dalam simbol dan metafora, kita akan menemukan sesuatu yang menarik. Hampir semua peradaban kuno memandang kekayaan sebagai fenomena spiritual, bukan semata material. Di tanah Mesir kuno, para imam yang menjaga ajaran Thoth memahami bahwa alam semesta bekerja melalui prinsip keseimbangan. Kekayaan bukanlah hadiah acak, melainkan hasil dari harmoni antara pikiran, emosi, dan tindakan. Ketidakseimbangan batin dipercaya menciptakan gangguan arus, membuat kelimpahan menjauh. Di Yunani, filsuf seperti Pythagoras mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam ini bergetar dalam angka dan frekuensi. Bahkan kehidupan manusia, termasuk nasib dan keberlimpahan, tunduk pada hukum resonansi. Apa yang selaras akan saling mendekat. Dalam tradisi Tiongkok kuno, ajaran Tao berbicara tentang Wu Wei, bertindak tanpa memaksa. Prinsip ini bukan tentang kemalasan, melainkan keselarasan. Ketika seseorang bergerak selaras dengan arus kehidupan, hasil datang tanpa gesekan berlebihan. Bukankah menarik? Banyak orang yang selalu kebetulan dapat uang, justru terlihat santai dan tidak tergesa. Pengetahuan ini perlahan disederhanakan, bahkan disalahpahami. Di era modern, kita diajarkan bahwa uang adalah hasil kompetisi dan dominasi. Namun ajaran esoterik berbisik sebaliknya. Uang adalah pantulan kondisi batin. Mengapa pengetahuan ini jarang dibahas secara terbuka? Karena ia tidak mudah dijual dalam bentuk rumus instan. Ia menuntut kesadaran, bukan sekedar strategi. Dan mungkin, selama ini kita mencari jawaban di tempat yang salah. Sekarang sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin tahu, video ini sudah sampai di kota mana saja? Tulis di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana? Menarik melihat energi ini bergerak dan menyatukan kita dari berbagai penjuru. Tarik napas perlahan. Duduk lebih santai. Tidak perlu tegang. Karena apa yang akan kita bahas bukan sesuatu untuk dipahami dengan terburu-buru, tapi untuk dirasakan. Dan tetaplah bersama saya sampai akhir.
Ada satu pemahaman yang bisa mengubah cara kamu melihat keberuntungan selamanya. Mari kita mulai dari pertanyaan paling sederhana. Jika uang hanyalah kertas dan angka digital, mengapa respons emosional kita terhadapnya begitu kuat? Karena uang membawa makna, dan makna menciptakan getaran. Bayangkan dua orang memasuki ruangan yang sama dengan peluang yang sama. Yang satu dipenuhi rasa takut kehilangan, yang lain dipenuhi rasa cukup. Secara lahiriah mereka sama, namun secara energi mereka berbeda. Orang pertama memancarkan kekurangan, orang kedua memancarkan kelapangan. Dalam hukum resonansi, yang serupa akan tertarik satu sama lain. Ketika seseorang hidup dalam kondisi batin yang lapang, ia tidak mengejar uang dengan keputusasaan. Ia bergerak dari rasa cukup, bukan rasa kurang. Inilah paradoks pertama. Uang sering datang kepada mereka yang tidak terlalu menggenggamnya erat. Bukan karena uang memiliki perasaan, tetapi karena kondisi mental tertentu menciptakan keputusan yang lebih jernih, bahasa tubuh yang lebih tenang, intuisi yang lebih tajam. Orang yang selalu kebetulan dapat uang biasanya tidak panik dalam ketidakpastian, tidak terobsesi membuktikan diri, tidak memancarkan tekanan. Mereka terlihat biasa saja, tapi ada satu kualitas tak terlihat, kepercayaan sunyi. Dan kepercayaan itu seperti medan magnet. Namun jangan salah paham, ini bukan tentang berpikir positif secara dangkal. Banyak orang mencoba mengatur pikiran agar tampak optimis, padahal di dalamnya tetap gelisah. Alam bawah sadar tidak bisa dibohongi. Pertanyaannya sekarang, jika ini tentang kondisi batin, bagaimana kondisi batin itu terbentuk? Kita akan masuk lebih dalam. Tetap fokus, jangan terdistraksi. Video ini mungkin terdengar tenang, tapi isinya tajam. Ada mitos besar yang dipercaya banyak orang, bahwa keberuntungan adalah faktor eksternal yang sepenuhnya di luar kendali. Namun dalam banyak ajaran esoterik, keberuntungan disebut sebagai sinkronisitas sadar, pertemuan antara kesiapan batin dan peluang eksternal. Bayangkan radio lama. Gelombang siaran sudah ada di udara, tapi hanya radio yang disetel pada frekuensi tepat yang bisa menangkapnya. Peluang finansial juga seperti itu. Sebagian orang terus menyetel dirinya pada frekuensi ketakutan. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau tidak cukup? Sebagian lain menyetel dirinya pada rasa percaya. Apa yang bisa saya lihat di sini? Kesempatan apa yang tersembunyi? Perbedaannya halus, tapi dampaknya besar. Menariknya, banyak orang yang sering kebetulan dapat uang pernah mengalami fase sulit. Justru di sanalah mereka belajar melepaskan kontrol berlebihan. Mereka berhenti memaksa hidup. Dan saat itulah arus mulai berubah. Paradoks kedua, semakin seseorang mencoba mengendalikan segalanya, semakin sempit persepsinya terhadap peluang. Ini bukan mistik kosong. Secara psikologis, keadaan tenang memperluas kemampuan otak melihat opsi. Secara spiritual, ketenangan menciptakan koherensi energi. Dan ketika koherensi tercapai, keputusan kecil yang mereka ambil membawa mereka ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Bukan kebetulan, melainkan keselarasan. Tetaplah di sini. Fokuskan perhatianmu. Karena bagian berikutnya adalah jembatan antara pemahaman dan praktik nyata. Sekarang, mari kita turunkan ke kehidupan sehari-hari. Jika uang merespons kondisi batin, maka latihan pertama bukan mencari peluang, melainkan menata keadaan internal. Latihan sederhana namun kuat. 1. Latihan netralitas emosi terhadap uang selama 7 hari. Perhatikan reaksi emosimu setiap kali memikirkan uang. Apakah ada tegang, takut, iri,
Jangan dihakimi, hanya diamati. Kesadaran adalah awal perubahan. 2. Ritual keheningan 10 menit. Duduk diam tanpa distraksi. Tarik napas perlahan. Bayangkan dirimu berada dalam keadaan cukup. Bukan kaya berlebihan, tapi cukup. Rasakan kelapangan itu. Tubuh akan belajar mengenali frekuensi tersebut. 3. Lepaskan satu kontrol berlebihan. Identifikasi satu area di mana kamu terlalu memaksa hasil. Coba longgarkan. Biarkan ruang bagi kemungkinan. Kesalahan umum adalah mengira ini berarti pasif. Tidak. Kamu tetap bertindak. Tapi tindakanmu tidak lagi didorong panik. Dan ketika panik hilang, intuisi mulai berbicara. Seringkali peluang tidak muncul dalam bentuk besar. Ia datang sebagai percakapan biasa, pesan singkat, atau ide sederhana. Orang yang selaras akan mengenalinya. Jadi santai. Longgarkan bahu. Tarik napas. Kita tidak sedang belajar cara mengejar uang. Kita sedang belajar menjadi kondisi yang membuat uang nyaman mendekat. Jadi, apakah benar ada orang yang selalu kebetulan dapat uang? Mungkin bukan kebetulan. Mungkin itu hasil dari keselarasan yang tak terlihat. Uang bukan makhluk hidup, namun ia mengikuti hukum yang sama dengan segala energi. Ia bergerak menuju resonansi. Ketika batin tenang, persepsi meluas. Ketika persepsi meluas, peluang terlihat. Ketika peluang terlihat, keputusan berubah. Dan keputusan yang berubah, mengubah hasil. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, kenapa mereka selalu beruntung? Pertanyaannya adalah, frekuensi apa yang sedang kamu pancarkan hari ini? Jika video ini membuatmu berpikir lebih dalam, tuliskan satu insight yang paling mengena bagimu di kolom komentar. Dan jangan lupa, tulis juga kamu menonton dari kota mana. Menarik melihat bagaimana energi ini menjangkau berbagai tempat. Jika kamu ingin terus membuka lapisan pengetahuan tersembunyi seperti ini, tetaplah bersama channel ini. Karena rahasia terbesar bukan tentang uang, tapi tentang siapa dirimu saat uang itu datang.